Ketika niat kebaikan itu diawali dengan tulus, ketika niat awal kebaikan itu dibangun dengan keikhlasan, Allah akan jaga amal tersebut sampai nanti suatu saat Allah akan munculkan dari anak cucunya yang akan melanjutkan estafet dari kebaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan petunjuk, hidayah dan bimbingannya kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pagi ini dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengawali aktivitas di pagi ini dengan melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, berusaha mencari ridha Allah Ta'ala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir ba'da salat, dan kemudian juga yaitu hadir di dalam halaqatul dzikr, yaitu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan mengawali pagi ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah tadi menambah kebaikan, menambah keberkahan dalam usia kita, menambah kebaikan dan keberkahan dalam umur kita dan juga dalam kehidupan kita. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana pada pekan kedua kita akan mengambil faedah dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dan pada pertemuan ini insya Allah adalah sesi yang ketiga atau terakhir dalam kaitannya dengan kisah Nabiullah Sulaiman. Bapak sekalian rahimanallah wa iyyakum, bahwasanya Nabiullah Sulaiman ini ya merupakan salah satu keturunan dari Nabi Daud, dan juga kalau ditarik ke atas adalah salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim, ya tepatnya pada putra beliau Nabi Ishak, kemudian Yakub dan selanjutnya. Pada pertemuan berkaitan dengan Nabi Yakub kita telah jelaskan bahwasanya Nabi Yakub adalah nabi yang pertama membangun Baitul Maqdis. Kemudian di selanjutnya dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis Abu Dzar pernah ditanya, ayu masjidin fi hadzal ardi awal, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Lalu kemudian ditanya lagi, tsumma ayyun, kemudian masjid apa lagi? Maka kemudian dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjid Aqsa. Maka kemudian Abu Dzar bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara pembangunan tersebut? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'una
sanah, yaitu 40 tahun. Dikatakan oleh Syekh Utsman Khummais yang dimaksud 40 tahun adalah al-fatrah, yaitu jarak antara Nabi Ibrahim dan yang mana alladzi banal masjidil haram wa baina hafidhihi Yaqub. Dan ini adalah jarak antara Nabi Ibrahim dan juga cucunya yaitu Nabi Yakub. Intinya adalah bahwasanya bangunan pertama yang dibangun Masjidil Haram, masjid kedua yang dibangun adalah Masjidil Aqsa, kemudian dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, dan kemudian nanti pembangunannya dilanjutkan atau disempurnakan oleh salah satu di antara cucu-cucunya, yaitu adalah Nabi Sulaiman. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, faidahnya apa? Di antaranya adalah bahwasanya beberapa kali kita dapatkan ketika seorang ayah atau seorang kakek menjadi pionir dalam kebaikan, Allah nanti suatu saat dengan izinnya dan juga takdir dan kehendaknya, ketika niat kebaikan itu diawali dengan tulus, ketika niat awal kebaikan itu dibangun dengan keikhlasan, Allah akan jaga amal tersebut sampai nanti suatu saat Allah akan munculkan dari anak cucunya yang akan melanjutkan estafet dari kebaikan tersebut. Makanya kemudian di surat Al-Kahfi dikatakan wa kana abuhuma sholiha, bahwasanya kakek ketujuhnya adalah orang soleh. Kemudian temboknya mau rubuh, kemudian dijaga oleh Nabi Musa sampai tegak, karena mereka ini nanti adalah anak-anak, karena mereka ini adalah anak-anak yatim yang orang tuanya soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar dan kemudian mengeluarkan harta karun untuk meneruskan estafet dakwah dari sang kakek tersebut, meskipun itu telah terjeda dari kurang lebih 7 generasi. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kenapa? Karena kita mulai muqaddimah di kesempatan pagi hari ini, karena tema yang kita angkat adalah tentang wafatnya Nabi Sulaiman, ya, wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau yang kita angkat tentang wafatnya Nabi Sulaiman mungkin dengan menyampaikan kisah 5 menit kelar, selesai. Tapi yang kita inginkan adalah faedah-faedah tambahan dan juga faedah-faedah yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, poinnya adalah bagaimana ketika seorang tersebut wafat, maka kemudian ada pahala yang bisa terus mengalir. Apa saja amalannya dan kemudian bagaimana kuncinya nanti insyaallah akan kita sampaikan. Tapi muqaddimahnya adalah bahwasanya Nabi Yakub memulai, kemudian nanti diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Jarak antara keduanya itu adalah lumayan panjang, yaitu beberapa sampai sebutkan, ada menyebutkan ribuan tahun. Kemudian di kisah surat Al-Kahfi, kakek yang ketujuhnya yang menyimpan perbendaharaan, kemudian habis itu dibongkar oleh Allah Ta'ala, dibuka warisan tersebut setelah masuk generasi cucu yang ketujuh. Dan dikatakan oleh para ulama tafsir, salah satu dari isi dari perbendaharaan tersebut adalah sebuah kotak yang berisi tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian pada poin-poin yang selanjutnya kita telah sebelumnya kita banyak mencerita tentang Nabi Sulaiman, bala tentaranya, kemudian Ratu Saba dan seterusnya. Maka di sini sebelum kita menyampaikan tentang wafatnya Nabi Sulaiman, yaitu ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman dituduh beliau melakukan sihir. Nabi Sulaiman dituduh bahwasanya Nabi Sulaiman
melakukan suatu ilmu yang terlarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Setan-setan itulah yang kafir. Mereka yu'allimuna nasa sihra. Merekalah yang mengajarkan manusia tentang sihir dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan sesuatu kepada seseorang sampai keduanya mengatakan, kami ini ujian, kami ini cobaan, maka kalian jangan ngikut dan kalian jangan praktekkan, karena sesungguhnya itu bisa menyebabkan kalian kufur. Fayata'allamu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yang namanya ilmu sihir itu di antara mudaratnya adalah memisahkan antara sepasang suami istri. Di dalam ayat ini Allah menyanggah bantahan orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman tersebut mengajarkan kekufuran, mengajarkan ilmu sihir. Ketika ada orang menisbatkan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu warisan Nabi Sulaiman, bahwasanya ilmu ini adalah ilmu digdaya, yaitu turun temurun dari Nabi Sulaiman, hadza da'awa batilah. Ini adalah anggapan-anggapan yang batil, ini adalah anggapan-anggapan yang keliru. Karena Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kufur dan kemudian yaitu tidak mengajarkan ilmu sihir. Yang kedua, dari ayat ini diambil faidah bahwasanya ilmu sihir adalah ilmu yang membawa kepada kekufuran. Ya, ilmu sihir adalah ilmu yang membawa kepada kekufuran. Dalilnya mana? Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa ma sahara Sulaiman. Allah tidak menyebutkan Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir, tapi Allah langsung menyebutkan hukumnya, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur. Logikanya adalah kenapa Allah tidak menyebutkan Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir, tetapi langsung to the point ke hukum Nabi Sulaiman tidak kafir, menunjukkan mempelajari sihir adalah salah satu bagian dari kekafiran atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang namanya sesuatu yang terlarang oleh syariat itu ada mudaratnya. Dan di antara mudarat dari sihir tersebut adalah yaitu yufarriqun, memisahkan antara suami istri. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, faedah. Beberapa kali saya pernah dapat konsultasi atau kemudian curhatan beberapa orang yang qadarullah rumah tangganya diuji. Ya, baik istrinya, suaminya, anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian ketika diobrolin ya satu poin, nah kemudian kebuka celang abangnya. Beberapa kebanyakan yang saya temui berkaitan dengan hal tersebut, di antara mereka sebelumnya ada yang bermuamalah dengan jin. Baik, pokoknya ada bermuamalah dengan jin. Ya, baik kemudian ya bersekutu, kemudian punya ilmu ini, punya ilmu itu, ya, dan macam-macamnya sampai kemudian Allah uji. Faedahnya kenapa? Sekalian rahimanallah yakum, bahwasanya faedahnya adalah ilmu-ilmu yang bersekutu dengan jin-jin tersebut itu di antara dampak buruknya adalah bahwasanya keluarga tersebut bersiap untuk terkena
cobaan. Cobaannya apa? Ya itu tadi. Ya dibuat carut marut keluarganya, kemudian hidupnya tidak tenang, tentram, masalah dan lain sebagainya. Sampai suatu saat mungkin harus berpisah dan yang lainnya. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini faedahnya. Karena iblis itu wadoa arsyahu alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya itu di atas lautan. Kemudian setelah itu akan memberikan yang namanya mahkota kepada setan atau kepada jin. Kemudian di antara mereka mengatakan, saya sudah goda manusia untuk membunuh, maka ya apresiasinya belum besar. Kemudian membawa manusia untuk khamar, belum. Sampai kemudian setelah itu ada yang mengatakan, kemudian datang ada yang mengatakan, saya sudah membuat suami istri itu berpisah atau bercerai. Maka kemudian diberikan apa? Mahkota tersebut kepada setan atau kepada jin tadi. Nah, faedahnya apa? Kalau seandainya Allah Rasul menyebutkan iblis meletakkan singgasananya di air, di lautan. Kemudian ada yang ketiga datang berhasil memecah atau membuat cerai-berai urusan keluarga seorang dapat mahkota, ini qadarullah ya. Di antara manusia ada yang malah ngundang ke rumah. Ya. Kalau iblis itu kemudian di lautan memberikan singgasananya, memberikan mahkotanya kepada jin, qadarullah ada sebagian manusia justru ngundang jin itu datang ke rumahnya ya untuk untuk mewujudkan hasrat keinginannya, ambisinya dan kemudian cita-citanya, ya qadarullah efeknya tadi. Ya, efeknya tadi. Ya, kalau bisa memisahkan dapat singgasana, ini malah diundang ke rumah. Oleh sebab itu banyak ya, kemudian istrinya begini dan seterusnya. Kemudian faedah keempat dari poin ini, bahwasanya sealim-alimnya orang itu nggak lepas dari yang namanya tuduhan. Ya, sealim-alimnya orang itu nggak akan lepas dari yang namanya tuduhan. Nabi Sulaiman kurang apa lagi Pak? Beliau itu nabi, beliau itu raja, sudah lengkap. Nabi, kemudian raja. Nabi yaitu pemberian dari Allah, kemudian raja juga karena dari Allah. Raja sifatnya adalah urusan keduniaan. Nabi adalah bimbingan ukhrawi. Beliau lengkap dua-duanya. Tapi bagaimana beliau pun tertuduh. Ya, beliau pun tertuduh. Wa maka Faro Sulaiman. Begitu juga dulu Nabi Muhammad SAW, syairun majnun, syahirun kadzab dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziba an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta ketika menceritakan semua yang didengar atau didapat. Karena dari 100% informasi yang kita terima, ada potensi sebagiannya memang hakikat, realitanya demikian. Ada sebagiannya mungkin yang samar-samar, atau kemudian sebagiannya dilebih-lebihkan. Ya, kafa bil mar'i kadziba an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Jadi tidak setiap informasi yang kita dengar langsung kemudian diceritakan. Tidak setiap informasi yang masuk di grup WA kemudian langsung di-share. Ya, kemudian langsung di-share, membuat kekhawatiran, kepanikan, ya sampai tahakuk dulu. Makanya Rasulullah SAW, kenapa beliau melarang untuk menceritakan info yang didapat kemudian langsung diceritakan. Intinya kenapa? Karena ini wasilah kepada al-kadzib, wasilah kepada kedustaan. Ya, bahwasanya ini adalah wasilah kepada kedustaan. Makanya pertama, dusta itu mazmum, tercela. Dan dusta itu adalah perbuatan dosa. Dusta ini akan menyeret kepada kedustaan yang lain dengan berbagai macam mode tipikalnya. Nah, kemudian ketika Allah melarang yang namanya dusta, bohong, maka kemudian Rasul mencegah dari jalan-jalannya. Di antara cara mencegah dari kedustaan atau tersebarnya kedustaan adalah satu,
Tidak setiap info yang didengar langsung diteruskan. 2, yaitu tabayyun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita tentang sesuatu dari orang yang fasik, maka cross checklah. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam bercanda. Karena berlebih-lebihan dalam bercanda ini berpotensi untuk membuat kebohongan, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, di antara maknanya adalah wailun liman kadzdzaba liyudhika bihin nas. Celaka seseorang dia berdusta dengan tujuan untuk membuat orang tertawa. Ya, kadang pembicaraan kita, ya, 1-2, kemudian ada yang mungkin agak bercanda atau membuat orang tertawa, tapi kemudian jangan menyengaja memasukkan unsur-unsur kedustaan dalam ucapan tersebut atau dalam cerita tersebut. Nah, asyiral muslimin rahimanallah yakum, ini berkaitan dengan yaitu tuduhan Nabi Sulaiman bahwasanya Nabi Sulaiman tersebut mengajarkan kekufuran, mengajarkan sihir. Maka jawabannya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir dan juga tidak kafir. Nah, masyiral muslimin rahimanallah yakum, yang selanjutnya yaitu adalah tentang wafatnya Nabi Sulaiman. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman tersebut di dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadaina 'alaihil maut", ketika kami telah tetapkan kepada Nabi Sulaiman kematian. Dan Allah menyebutkan sifat kematian itu di dalam Al-Qur'an dengan beberapa poin. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Dan sesungguhnya yang namanya kematian, alladzina tafirruna minhu, yang mana kalian senantiasa berusaha untuk lari darinya. Faedahnya apa, Pak? 1, secara umum manusia itu takut mati. Ya, karena Allah menyebutkan di sini, fa innal mautal ladzi tafirruna minhu. Karena yang namanya mati, manusia itu lari darinya. Ya, seseorang yang menunjukkan lari dari sesuatu, dia tidak mau ke situ, ada kekhawatiran, ketakutan nyampe di titik itu. Dan kemudian faedah ini adalah kematian tersebut manusia senantiasa berusaha untuk menghindarinya. Manusia berusaha untuk menghindari yang namanya kematian tersebut. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tapi kemanapun dia akan berlari, fa innahu mulaqikum, maka dia akan apa? Kematian akan menghampirinya. Dalam info berita ketika terjadi gunung apa yang di Jawa Tengah, daerah Magelang, Pak, gunung berapi. Nah, gunung berapi meletus, penduduk desa kemudian turun ke bawah. Ya, qadarullah ada seseorang yang berhasil ini, Pak, turun. Ketika terjadi letusan itu, dia berhasil keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, selamat di rumahnya, selamat di kampungnya. Pada saat, ya, dia jalan berlari turun, ya di bawah memang kondisinya sudah crowded, ada truk kenceng lewat. Ya, kemudian qadarullah truk ini nyeruduk orang yang tadi lari turun. Fa innal maut tafiruna minhu. Dia berusaha untuk lari dari kematian di kampungnya, berusaha lari dari kematian di kampungnya, di rumahnya. Ketika terjadi meletusnya gunung tersebut, qadarullah kena dengan kematian ketika di bawah diseruduk, ya, diseruduk truk. Fa innal maut tafiruna minhu. Dia lari dari kematian karena dia tahu kalau dia tetap berada di rumahnya, dia terkena letusan, kemudian dia bisa wafat di situ. Dia lari kemudian ke bawah, qadarullah. Nah, sekalian rahimanallah, ini yang sifat pertama, manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya kematian itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan barang sesaat. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun.
yang namanya kematian tersebut itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan barang sesaat. Dan barang siapa orang tersebut wafat, qadistakmala rizqahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa seorang tersebut wafat, maka pada saat itu Allah telah menyempurnakan rezekinya. Sudah rezekinya, selesai sudah. Maka katakan kapan batas rezeki itu habis? Rezeki itu nggak akan habis sampai kemudian orang itu tercabut nyawanya. Suatu saat saya baca berita juga waktu itu. Ada seorang anak muda di pinggir jalan sedang bersama teman-temannya. Kemudian makan jajanan cilok atau apalah. Kemudian dia duduk di kap mobil depannya. Duduk di kap mobil depannya bareng temannya, kemudian sambil makan cilok. Qadarullah dari sisi lain ada pengendara mobil di luar kendari, ya, di luar kendari, kemudian nyubruk mobil tersebut, kemudian qadarullah orang yang tadi sedang makan cilok di atas kap mobilnya tersebut menjadi korban, ya, menjadi korban. Kemudian diangkat di tema berita, judulnya apa? Cilok terakhir. Ya Allah, judulnya apa? Cilok terakhir. Kenapa namanya? Ya mungkin itu untuk menarik intinya untuk pemasaran atau promosi, intinya seperti itu. Judulnya saya ingat adalah cilok terakhir. Apa faedahnya? Dikatakan bahwasanya cilok itu sudah di tangan, belum sempat dimakan qadarullah setelah apa? Keduluan. Faedahnya sekalian rahmatullahi bahwasanya rezeki kalau memang itu bukan milik seseorang, meskipun sudah ada di tangan, yaitu apa Pak? Ya, kalau memang bukan rezekinya maka tidak akan sampai. Demikian juga bahwasanya salah satu bagian dari rezeki adalah ketika seseorang, ya, mohon maaf, berada di rumah sakit, kemudian dalam kondisi yang gawat, dalam kondisi yang sulit, dia terkena infus. Sudah dipatokin ini jatah infusnya sekian. Qadarullah belum nyampe habis infusnya, selesai dulu usianya. Faedahnya apa? Ya itulah rezekinya. Dokter sudah menetapkan ini bagian infusnya sekian. Akhirnya itu belum surut habis, kemudian qadarullah sudah selesai. Nah, sekalian rahimanallahum, ini faedah. Kemudian satu, manusia lari darinya. Yang kedua, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Yang keempat, bahwasanya dimanapun berada, kalau memang yang namanya qadarullah wafat, maka wafat itu akan menyertai. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, ya, kalau seandainya wafat tersebut memang sudah takdirnya, maka akan mengenai meskipun berada di dalam bangunan yang kuat lagi kokoh. Ada seorang ulama, ya, pernah saya baca, namanya Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini ulama besar, ya, ulama besar, ulama yang sangat masyhur. Hidup di era-era sebelum atau sekitar era-era Imam Syafi'i. Nah, cuman saya lupa beliau gurunya atau muridnya, saya lupa. Nah, kemudian qadarullah bahwasanya beliau ini wafat terkunci di kamar mandi oleh istrinya. Jadi ketika ke kamar kecil, kemudian setelah itu istrinya nggak tahu kalau di dalamnya ada suaminya, kemudian dikunci dari luar. Qadarullah kemudian di situ wafat. Faedahnya adalah, yaitu catatan yang waktu itu saya baca adalah kita nggak tahu di mana dan seperti apa. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah wafatkan kita dalam kondisi melakukan amal terbaik seumur hidup. Ya, itu yang kita minta. Ketika kita suatu saat Allah wafatkan, kita minta kepada Allah dalam keadaan melakukan amal terbaik seumur hidup. Nah, jika sekarang sudah melakukan ini, mudah-mudahan nanti bisa yang lebih dari itu. Nah, dan lakukan amal terbaik seumur hidup adalah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Madallahum ala mautihi illa dabatul ardi. Nabi Sulaiman ketika wafat tidak ada yang menunjukkan kepada kematiannya kecuali apa? Dabatul ardi. Ya, kecuali apa?
serangga yang memakan kursi dari Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman tersebut wafat dalam keadaan duduk di atas kursinya. Orang-orang termasuk bangsa jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu telah wafat. Di sini menunjukkan hakikatnya jin tersebut tidak mengetahui ilmu ghaib. Ya, ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengaku mendakwakan tahu tentang masa depan, tahu tentang meramal, bisa menebak karir, bisa menebak jodoh, bisa menebak masa depan, faqad kadzab waftara 'alallahi kadzib. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma khara, ketika Nabi Sulaiman tersebut tersungkur jatuh, tabayyanatil jinnu. Maka pada saat itu jin sadar, allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Kalau seandainya mereka mengetahui yang ghaib, mereka tidak berada dalam azab yang hina tersebut. Artinya kenapa? Ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, jin tersebut baru sadar ternyata Nabi Sulaiman tersebut sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Ada perkataan yang menyebutkan berapa lama antara Nabi Sulaiman tersebut wafat sampai kemudian kursinya tersebut dimakan hewan tadi, kemudian keropos, kemudian setelah itu menjadi jatuh. Ada yang menyebutkan sekitar setahun dan yang semisalnya. Maka dikatakan satu oleh Syekh Utsman Khummais, tidak ada lafadz yang tegas yang jelas menyebutkan berapa mikdarnya, berapa ukurannya. Tapi kalau seandainya dikatakan setahun, maka ini nampaknya kurang diterima oleh logika. Karena apa mungkin dalam waktu setahun orang tersebut satu tidak ibadah. Yang kedua, dalam waktu setahun orang tersebut itu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan Nabi Sulaiman itu memiliki apa, Pak? Ya, memiliki keluarga yang sangat banyak. Bahkan suatu saat Nabi Sulaiman bertekad untuk menggauli istrinya sebanyak berapa? 99. Kemudian bertekad seluruhnya akan melahirkan yang namanya Faris, penunggang kuda. Kata Rasulullah SAW, qadarullah, lupa untuk mengucapkan insya Allah. Ya, lupa untuk mengucapkan insya Allah. Faedahnya, poinnya adalah bahwasanya jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan insya Allah dalam segala aktivitas rencana kita. Sekelas Nabi Sulaiman yang merupakan seorang nabi dan kemudian seorang raja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala proyek besarnya, Pak. Proyek besarnya adalah yaitu mendatangi istrinya, kemudian diharapkan lahir darinya para pengundang kuda, yaitu para tentara-tentara kerajaan yang kuat dan kokoh. Qadarullah gagal dan kemudian lahir satu, kata Rasulullah SAW, nisful insi, setengah manusia. Cuman bentuk setengah manusianya itu seperti apa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantaranya. Nah, sekalian rahimanallakum, ini poinnya. Jadi Nabi Sulaiman tersebut wafat, berada di istananya, di atas kursinya, kemudian tidak ada yang mengetahuinya sampai kemudian kursinya tersebut dimakan oleh hewan-hewan tadi, kemudian keropos, kemudian jatuh. Keluarga termasuk bala tentaranya dari kalangan jin, mereka baru mengetahui atau kemudian mereka baru sadar. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nabi Sulaiman wafat. Tapi Nabi Sulaiman wafat meninggalkan pelajaran buat kita. Apa ketika Nabi Sulaiman wafat meninggalkan pelajaran buat kita? Banyak. Di antara peninggalan wafatnya Nabi Sulaiman adalah satu tadi, bahwasanya kekuasaan itu ada batasnya. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi Sulaiman wafat kemudian ditampakkan dengan apa, Pak? Dengan hewan-hewan kecil. Bukan berarti kemudian Nabi Sulaiman sombong angkuh, enggak, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain.
bahwasanya setinggi-tingginya kondisi, kemudian sepuncak-puncaknya posisi, bahwasanya manusia itu ada titik lemahnya. Ya, kembali lemahnya adalah ketika kembali jatuh ke tanah. Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala keangkuhannya dengan toiron ababil, yaitu burung yang membawa batu tadi. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj yang mengaku menjadi penguasa bumi akhir zaman, kemudian Allah lululantahkan dengan yang namanya ulat. Kemudian Nabi Sulaiman yang merupakan nabi yang yang raja juga, qadarullah wafatnya itu diketahui dengan apa? Allah mengutus tadi hewan-hewan kecil yang memakan serangga-serangga tadi. Bukan kemudian menyamakan Nabi Sulaiman dengan Ya'juj Ma'juj. Nabi Sulaiman disamakan dengan Abraha, tidak. Akan tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya yang kecil itu terkadang bisa menjadi pelajaran ya bagi yang besar-besar ini, agar yang besar tersebut tetap mawas diri, muhasabah, dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajarannya juga tadi yang kita sebutkan, Nabi Sulaiman itu tidak membawa kepada kekufuran. Jin tidak mengetahui tentang ilmu yang gaib. Itu di antara pelajarannya. Intinya gimana Pak? Wafatnya Nabi Sulaiman itu pahala sendiri buat Nabi Sulaiman. Kenapa wafatnya Nabi Sulaiman pahala lagi buat Nabi Sulaiman? Karena ketika wafatnya Nabi Sulaiman diceritakan, dikisahkan, kemudian ada ilmu itu diceritakan, kita ambil faedah, kemudian mengamalkan. Penyebabnya tadi apa Pak? Wafatnya Nabi Sulaiman. Artinya apa? Pahala lagi, beliau wafat tapi kemudian itu jadi ladang pahala buat beliau. Dengan cara apa? Ya ini ada majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini pagi ini judulnya apa? Wafatnya Nabi Sulaiman. Berarti poinnya adalah wafatnya Nabi Sulaiman. Kita datang di sini, duduk di sini, insya Allah dapat pahala. Naam, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Duduk majelis ilmu. Sebabnya apa? Kita mempelajari wafatnya Nabi Sulaiman. Maka kemudian insya Allah pahala tersebut juga akan kembali ke beliau. Sebagaimana ketika kita sholat, kita sholat dari mulai apa Pak? Dari mulai takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Setiap kita sholat, seluruh pahala kita itu insya Allah tertransfer otomatis ke mohon maaf ya, tapi ini untuk takrib aja, pendekatan saja, ke rekening pahalanya Nabi. Karena apa? Karena Rasul mengatakan mandala ala khairin falahu ajru fa'ilih. Siapa orang menunjukkan kepada sesuatu, dia dapat pahalanya juga. Kalau kita ngajarin orang baca Quran, orang itu bisa baca Quran, kita dapat pahala. Orang tua nyuruh anak untuk belajar Quran, anaknya bisa baca Quran, kemudian orang tuanya dapat pahala. Karena kenapa? Anak tersebut sekolah, yang bayarin SPP-nya adalah orang tua. Sampai anaknya bisa, maka kemudian orang tua juga dapat pahalanya. Itu kalau bisa baca Qur'annya. Nah, kalau dirunut dari awal semuanya itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita sholat, insya Allah Nabi dapat pahalanya. Setiap kita baca Al-Fatihah, Nabi itu insya Allah dapat pahalanya. Ya, setiap kita berzikir, insya Allah Nabi itu dapat pahalanya. Kalau guru kita yang ngajarin kita sholat aja dapat pahalanya, kalau guru kita yang ngajarin kita Al-Fatihah saja dapat pahalanya, kalau guru kita yang ngajarin kita zikir aja dapat pahalanya, apalagi itu semua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah cukup ketika seorang tersebut melakukan aktivitas ibadah, semuanya itu insya Allah tertransfer otomatis ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Nabi Sulaiman dan itu Nabi Muhammad. Sekarang yang selanjutnya adalah terus kita gimana? Nah, gitu. Itu mereka Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Nah, terus kita gimana? Karena ketika kita mempelajari kisah hikmah dari wafatnya Nabi Sulaiman, adalah hikmah itu, pelajaran itu bisa kembali ke kita. Kemudian bisa kita ambil, kita pelajari, lakukan, amalkan, syukur-syukur menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam
Kalau seorang anak Adam itu wafat, in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Ketika seorang itu wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud sedekah jariyah, Pak? Intinya sedekah jariyah adalah suatu sedekah yang manfaatnya kontinu dan masih bisa dimanfaatkan meskipun setelah orang tersebut wafat. Dan para ulama mazhab Syafi'i termasuk para ulama kaum muslimin yang lain, mereka merunutkan yang paling tinggi dalam kategori sedekah jariyah adalah wakaf. Ya, yang paling tinggi adalah yaitu prioritasnya dalam apa? Wakaf. Satu, wakaf apa? Wakaf masjid. Kemudian habis itu apa? Wakaf membangun sumur, nanti akan kita sebutkan. Kemudian wakaf apa? Wakaf Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan kalau ada seandainya di sebuah kampung dibangun masjid, qadarullah di kampung tersebut terkena bencana sehingga penduduknya itu pindah. Ya, penduduknya pindah dan mengosongin kampung tersebut. Sedangkan di kampung itu ada masjid yang dulu dibangun dari wakaf, yang dulu dibangun dari swadaya, atau setidaknya ya intinya dibangun atas dasar dari harta seseorang. Maka para ulama mengatakan dan menyarankan hendaknya ketika kampung itu ditinggalkan, kemudian ada masjid di situ, yuntafa bima fihi, tetap dimanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari bangunan masjid itu. Oke, kampungnya ditinggal kosong. Oke, rumahnya tersebut dikosongkan. Oke, masjidnya itu kosong karena nggak ada orang di situ, tapi bangunannya sebisa mungkin dipindahin. Apa yang bisa dipindahin? Misalnya, oh di situ masih ada kusennya bawa pindahin ke masjid lain. Oh di situ ada kipas, bawa pindahin ke tempat lain. Oh di situ ada apa? Ada karpet, pindahin karpetnya taruh masjid lain. Supaya ada masuk kategori apa? Shadaqatin jariyah, masuk kategori sedekah jariyah terus seperti itu. Intinya apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Nah, jadi yang namanya sedekah jariyah yaitu sesuatu yang pahalanya, manfaatnya masih kontinu dan pahalanya masih langgeng meskipun orang tersebut telah tiada. Berbeda dengan yang namanya sedekah temporary. Temporary gimana, Pak? Mohon maaf, Pak ya. Kita misalnya datang kepada kita tamu, datang ke rumah kita tamu. Ketika datang ke rumah kita tamu, kita ajak makan siang. Mengajak makan siang itu masuk kategori apa, Pak? Sedekah. Ini pahalanya kapan? Ya pada saat itu. Habis itu tamunya pulang, kenyang pulang, sudah besoknya masih ada hawa kenyangnya itu, Pak. Sudah enggak ada, sudah selesai. Ya sudah, pahalanya sudah selesai. Ini berhenti ya cukup pada momen itu saja. Tidak terus-terusan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya yang namanya sedekah jariyah itu, makanya harapannya adalah hendaknya kita punya rekening-rekening tadi, Pak ya. Rekening-rekening wakaf, potensi-potensi wakaf di macam titik-titik tersebut. Mohon maaf, naam, seorang wafat kemudian didoakan oleh kaum muslimin. Tapi ingat, perkataan dari Maryam di surat Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ketika dalam kondisi sulit, ketika ingin melahirkan kondisinya benar-benar berat, tidak ada yang membantunya seorang diri. Dikatakan apa? Karena kesulitannya itu, kalau seandainya dalam riwayat yang lain penjelasan ulama, kenapa mengatakan demikian? Karena fitnahnya itu begitu besar saat itu. Kalau seandainya Maryam wafat sebelum itu, wa kuntu nasyam mansiya, aku akan terlupa dan dilupakan. Ini poinnya, Pak. Orang kalau sudah wafat atau meninggal pada satu sisi, pada satu titik akan lupa dan terlupakan. Oke, pada saat momen-momen pertama keluarga sedih, keluarga menangis, tapi pastinya keluarga tidak akan menangis sepanjang tahun. Menangis sepanjang tahun itu juga masuk kategori niyahah, meratap, dan ini terlarang. Kalau diminta oleh mayitnya bisa diazab. Nah, kemudian yang kedua, orang kaum muslimin mengantarkan naam, mendoakan naam.
Sampai di masjid iya, sampai kemudian di pemakaman iya. Setelah itu mungkin mereka pun akan lupa dengan aktivitas masing-masing. Nah, jadi poinnya adalah jangan terlalu mengandalkan doa dari orang-orang. Baik keluarga atau orang-orang. Nah, mereka mendoakan. Iya. Faedahnya kepada mayit iya, cuman jangan mengandalkan doa itu. Yang diandalkan apa? Andalkan amalan sendiri. Orang mungkin akan melupakan, tapi Allah tidak akan melupakan. Orang melupakan apa? Ya sudah selesai doa, sudah selesai sudah. Bahkan terkadang yang sangat disayangkan, di dalam keluarga lagi nangis bersedih, yang di luar terbahak-bahak. Ya terbahak cerita sono sini. Ini tidak menghargai dan tidak menjaga perasaan orang yang sedang bersedih di dalam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang wafat jangan bicara sembarangan. Karena di situ ada malaikat, malaikat itu mendoakan orang yang berucap di situ. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, jadi apa? Iya tadi, manusia suatu saat akan lupa. Maka dikatakan oleh Al Hasan Basri, ya celaka ketika melewati kuburan, ya duhai penghuni kubur ini, dia dulu ditangisi dan sekarang dia telah dilupakan. Nah, maka kuncinya adalah apa, Pak? Kita punya amal yang amal itu langgeng dan tidak akan dilupakan oleh Allah. Yaitu adalah sedekah jariah. Nanti akan kita sebutkan poinnya. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat simpelnya adalah nasihat. Kalau ilmu bermanfaat, Ustaz saya nggak bisa ngisi kajian, Ustaz saya nggak bisa ngisi khutbah Jumat, Ustaz saya nggak bisa ngisi kultum. Setidaknya berikan nasihat petuah kepada keluarga. Tolong nanti kalau misalnya saya sudah tua, kemudian kalian sudah berkeluarga, jaga silaturahmi antar anak cucu. Sudah. Simpel gitu aja, itu pahala itu ngalir. Sampai kemudian apa Pak? Sampai kemudian nanti anaknya ngerantau di mana, sampai kemudian punya cucu, punya cicit, kemudian habis itu ada kan dari istilah Pak, arisan dan segala macam, arisan keluarga dan segala macam. Nah itu nanti ketika ada pertemuan itu dan segala macamnya, itu satu simpel aja. Tolong jaga hubungan keluarga, hubungan keluargaan, jaga silaturahmi, itu cukup ilmu manfaat sudah. Makanya dulu pernah kita sebutkan jadinya Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari itu karena ucapan gurunya yang simpel. Lau anna ahada minkum jama'a asihah an Rasulullah SAW. Kalau seandainya salah satu di antara kalian murid-muridku kumpulin hadis yang sahih saja dari Nabi, maka kata Imam Bukhari, ucapan itu nempel di pikiranku, kemudian aku bergerak, jadilah Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, yaitu waladun sholihin yad'ulahu, anak soleh yang doakan orang tuanya. Ada pertanyaan begini Pak, Ustadz, yang disebutkan dihadiskan anak soleh yang doakan orang tuanya, itu amalan yang nggak terputus. Permasalahannya gini, Ustadz, saya ini nggak tahu, saya ini masuk anak yang soleh atau bukan, gitu. Sampai akhirnya ada anak yang kalau pada saat dia diminta untuk sholat doain orang tuanya, dia bilang, nah percuma saya sholat, saya doain orang tua, udah itu cukup saudara-saudara saya aja yang lain lah yang soleh-soleh, yang alim-alim. Ya saya mah orang kayak begini, ya sudahlah biarin. Kalaupun saya doa juga belum tentu doanya diijabah. Karena alasannya tadi apa? Anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan gini, kenapa Rasul itu menyebutkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Karena secara umum anak soleh itu akan melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri dan orang lain, buat diri dan orang tuanya. Dia akan melakukan manfaat buat dirinya atau orang tuanya. Dan di antara manfaat orang tuanya adalah mendoakan. Bukan berarti doa anak yang enggak demikian itu tidak diijabah. Saya ambil satu contoh. Mohon maaf Pak, ini kejadian realita. Di Saudi pernah ada kejadian. Ada orang kaya, konglomerat, wafat. Dia meninggalkan anak-anak, sebagiannya alim, sebagiannya tidak demikian. Maka kemudian anak yang tidak alim ini sangat menangis dengan nangis yang terseduh-seduh, serasa nampaknya adalah penyesalan yang begitu dalam. Sampai kemudian di pemakaman kondisinya demikian. Ketika jasad ayah tersebut telah ditanam, maka kemudian dia tetap berada di atas pusara tersebut.
masih nangis. Diajak keluarganya untuk pulang, dia nggak mau, dia tetap di situ. Dia minta waktu untuk bersama dengan tanah kuburan ayahnya. Nah, diberikan waktu. Orang-orang menganggap bahwasanya mungkin dia itu sedang menyesal, dulunya gak bisa berbuat baik orang tuanya, sekarang orang tuanya sudah gak ada, dia menyesal sangat. Teman qadarullah, penyesalannya orang tuanya sudah berada di timbun tanah. Nah, sampai kemudian ya ditunggu sebentar, agak lama sampai kelamaan kok gak muncul-muncul. Akhirnya kemudian keluarganya balik, coba-coba dilihat ngapain, jangan-jangan dia masih sedih atau kemudian pingsan dan segala macam. Kemudian akhirnya datang dari luar tempat parkir, masuk lagi ke pemakaman. Betapa kagetnya yang pertama ketika ngelihat di pemakaman, ya tanah itu sudah nggak ada. Tanahnya nggak ada, Pak. Tanah yang tadinya Pak belendung gini, itu sudah nggak kelihatan belendungnya dari ujung. Kaget pertama. Kemudian masuk ke dalamnya, kaget lagi. Ternyata tanahnya itu digali, bukan udah nggak ininya dah, digali, sudah digali rata, ya sudah nggak rata, digali dulu. Kaget yang selanjutnya adalah ternyata makam jasad dari orang tuanya di bawah itu sudah dibuka. Nah, yang keempat kaget lagi ternyata yaitu si anak ini tadi qadarullah wafat di situ. Wafatnya kenapa? Kangen kali mungkin ingin meluk. Yang paling perfect puncak kekagetan mereka, ternyata si anak ini yang tidak soleh ini itu wafat di makam ayahnya tersebut membawa secari kertas. Apa isi secari kertas? Intinya adalah yaitu tertulis semua aset keluarga, harta kekayaan diwariskan kepada si anak ini. Kemudian karena ingin meng-ACC, dia ingin membuka jasad, kemudian distempel Pak? Jarinya, kemudian habis itu ditempel di kertas itu. Qadarullah wafat. Makanya ini poinnya, dan ini kisah nyata yang saya baca di suatu majalah. Nah, sekalian rahimahnya terjadi di Saudi. Nah, sekalian rahimallakum, poinnya apa? Kenapa tadi anak soleh? Karena anak soleh potensinya adalah mikir kemaslahatan diri dan orang tuanya. Adapun yang tidak soleh biasanya ya kurang arah kesananya itu tidak sinkron. Nah, sekalian rahimallakum, ini diantaranya, bukan berarti yang tidak soleh kemudian tidak mendoakan, tetap doakan. Dan yang selanjutnya amal sedekah jariah, saya bacakan simpel. Rasulullah SAW menyebutkan 7 sab'un yajrilil abdi ajruhunna min ba'di mautih. 7 amal yang pahalanya senantiasa nyambung meskipun orang itu wafat dan berada dalam kuburnya. 1. Man alama ilman, mengajarkan ilmu. 2. Aukaro nahron, yaitu gali sungai. Nah, kalau gali sungai kita sekarang Pak? Gak mungkin kita gali sungai itu traktor. Kata Syekh Abdul Razak, intinya adalah mengalirkan air kepada yang membutuhkan, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Kata beliau termasuk diantaranya adalah menyambung atau mengadakan atau pengadaan itu pipa itu. Pipa ini, pipa itu dibuat, termasuk diantaranya ketika membuat kamar mandi masjid, tempat wudhu masjid, itu ada pipa. Maka ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, baik di masjid ini, masjid lain, atau masjid kampung, atau segala macam, ada potensi lagi bikin kamar mandi tempat wudhu, itu pahala itu ladang pahala, masya Allah, ladang pahala. Orang yang nggak sholat di situ atau orangnya sakit itu wudhu tiap hari kebuka, itu ada tandon. Ada masjid, musola pengen bangun, belum ada tandon, maju ke DKM, Pak ini mau beli tandon yang berapa? Yang ini, sudah urusan tandon urusan saya minta alamatnya saja, nanti saya kirim tandon ke sini. Masya Allah, itu semua orang yang ada di masjid segala macam itu, termasuk bersihin masjid, nyapu masjid, ngepel masjid, ya bersihin kaca masjid segala macam, itu pakai air yang ada di tandon tersebut. Ini diantara ada ladang pahala. Kemudian au hafaro bi'ro, atau kemudian bangun sumur. Ini bangun sumur diantara masya Allah faedah yang
langgeng Pak. Karena biasanya sumur itu ya sekali dibor itu manfaatnya imma terus sampai masjid itu nanti berakhir atau kemudian setidaknya puluhan tahun. Makanya misalnya ada ini Pak ya, ada orang tua atau seseorang wafat, kemudian biasanya ada uang takziah Pak ya. Ya uang takziah dikumpulin keluarga, kemudian keluarga nanya ini baiknya gimana uang takziah ini. Saran saya kalau uang itu bisa dipakai untuk gali sumur atas nama mayit jenazah lakukan. Cari itu. Oh, masjid ini, musola ini, atau kemudian TPA ini, sekolah pendidikan ini dan segala macam, rumah anak yatim atau duafa, kemudian pondok dan segala macam. Oh, butuh sumur. Sudah maju, taruh duit di situ, suruh bikin sampai itu. Masya Allah itu sodako jariah. Karena yang namanya sumur biasanya langgeng itu. Nah, dan itu insya Allah akan sampai kepada orang tua atau orang yang wafat tersebut. Au gharasan nakhlan, atau kemudian nanam apa Pak? Tumbuh-tumbuhan. Namun tumbuh-tumbuhan diantaranya Pak. Ini kalau di sini disebutkan kurma, intinya pohon atau tumbuh-tumbuhan. Diantaranya yang kita lihat di sebelah kanan Pak ya, banyak apa Pak? Ada taman, ya taman penghijauan. Ini masuk kategori gharasan nakhlan. Setiap orang yang lewat di situ merasakan segarnya udara, kemudian segarnya kondisi, kemudian tenang, kemudian menurunkan polusi segala macam. Insya Allah di situ ada pahala Pak. Ini masuk kategori gharasan nakhlan. Makanya ketika dikatakan bahwasanya kembali ke netur dan seterusnya, ini diantara Rasulullah SAW. Membangun masjid, awarasa mushaf, mewakafkan mushaf. Autaroka waladan yastaghfirullahu ba'da mauti, meninggalkan anak yang senantiasa minta ampun untuk orang tuanya. Intinya itu 7. Mudah-mudahan kita punya aset di masing-masing yang ke-7 tadi sehingga menjadi sedekah jariah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalnya agak panjang, karena intinya adalah bagaimana dari wafatnya Nabi Sulaiman kita bisa mengambil ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran.